Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu wassalam asyrafil anbiya mursalin sayyidina nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita masih lanjut di pembahasan kitab Ihya Ulumuddin, terakhir masih di Kitabul Ilm. Di subbabnya tentang masalah ilmu madmum dan ilmu mahmud, ilmu yang tercela. Sudah kita bahas di subbab pertama tentang makna atau penyebab ilmu itu dikatakan tercela. Di subbab kedua ini kita sudah bahas di beberapa episode kemarin pergeseran makna ilmu. Dari makna fikih dulu bagaimana, sekarang bagaimana. Biasanya pergeseran makna fikih. Yang dulu fikih itu mencakup ilmu tauhid, fikih dan termasuk ilmu hati terutama. Dan sekarang berubah, fikih itu hanya ilmu zahir. Seolah-olah fikih itu hanya ilmu furu'uddin. Ilmu-ilmu tentang cabang agama. Kemudian dikatakan kemarin kalau Rasulullah SAW fakih kulal fakih. Saya ulang sedikit. Dikatakan, maukah kamu saya kabari tentang al-faqih, ulal faqih? Bala ya Rasulullah, ya Rasul. Dikatakan, man lam yuqallitin nas bi rahmatillah. Itu orang yang tidak memutus asakan orang lain dari rahmatnya Allah. Itulah al-faqih. Itu mati. Iya bacanya. Lagi. Hah? Ya. Ya. Ada siapa? Itu tiba-tiba mati. 47 masih baca. Umur mati. Saya kira habis. Bismillah. Ya. Bismillah. Dikatakan maka kamu saya kasih tahu tentang al-faqih ulal faqih. Ini orang yang lam yuqallitin nas, orang yang tidak memutus asakan manusia dari rahmat Allah, dan lam yu'amilu min makrillah. Sebaliknya tidak mengamankan manusia dari reka jaya atau siksa Allah. Walam yu'isu min rohillah, juga tidak memutus asakan dia dari pertolongan Allah. Walam yada'il Quran rohbatan anhu ila masyuh, dan tidak meninggalkan Quran karena rohbatan anhu, karena benci, tidak suka kepadanya, kepada Quran, kepada yang selain Quran. Meninggalkan pada yang selain Quran. Kemudian itu tidak ada. Dan saya cek juga di syarahnya, kadang di sebagian riwayat lain ada tambahan riwayat kadang-kadang. Terus dari Anas bin Malik
Walaupun jalur-jalur periwayatan saya memang tidak bahas, walaupun dari mana kitab, karena percuma juga, bukan faknya bidangnya untuk meneliti masalah jalur tambah garengan tuh, jadi jalur periwayat torik ini. Dan saya kutip kalau ada tambahan riwayat di riwayat lain, nah itu baru saya kutip untuk tambahan keterangan. Diriwayatkan dari Anas bin Malik qaula Rasulillah SAW, dengan sabda Rasulullah SAW, kalau dikutul kulub, referensi aslinya ya, dikatakan Rawaina an Anas bin Malik ulama hajjata an Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Anas bin Malik ketika hajjata memberi hadis dari Nabi SAW tentang keutamaan majelis-majelis zikir, beliau Anas bin Malik mengatakan la'an aku dama qaumin, sungguh saya duduk bersama satu kaum yang yadhkuruna Allah Ta'ala, yang mereka berzikir kepada Allah Ta'ala min ghadwatin, daripada pagi hari ila tulu'i syamsi atau subuh sampai tulu'i syamsi, sampai terbit matahari, yakni isyraq, ahabu ilayya, itu lebih saya sukai, lebih disukai di sisi saya min an utiqa arba'a riqab, daripada saya memerdekakan 4 budak. Mana riwayat Abu Dawud dan seterusnya. Kata di dalam riwayat yang lain, seperti dari itu min waladi Ismail, ada keterangan arba' riqab ahabu ilai min anatiqa arba'atan min waladi Ismail, dan riwayat yang lain ada keterangan begitu. Lebih baik, lebih afdal dari saya, menurut saya, daripada memerdekakan 4 budak dari keturunan Nabi Allah Ismail. Itu di riwayat yang lain dari Qatadah, dari Anas. Juga riwayat yang lain Abu Ya'la al-Mausili dalam sunahnya la'an aku dan aku amin, bukan komen tapi aku amin. Terus di riwayat Abu Ya'la ada tambahan dia tukuli rojulin minum istana asyara alfan. Ini yang mana dendanya setiap satu budak itu 12.000 dinar atau dirham. Artinya saya duduk itu, menurut saya dari subuh sampai isya itu lebih afdol menurut saya daripada memerdekakan 4 budak dari keturunan Ismail yang dendanya setiap orang itu 12.000 dinar atau dirham, emas atau uang perak, nggak disebut dinar atau dirham, cuma 12.000. Dengan riwayat yang lain, di riwayat yang lain seperti riwayat Abu Dawud atau Yalisi dalam Musnad Ibnu Sunni dalam amal Yaum wa Lailah, juga Bayhaqi dalam sunannya dari Anas juga, lafaznya agak beda. La'an ujalisa qauman yadhkuruna Allah min salatil ghadat ila tulu'i syamsi ahabu ilayya mimma tala'at alaihi syamsu. Kalau tadi kan sungguh saya duduk sama kaum itu yadhkuruna Allah, zikir kepada Allah Ta'ala, ya, dari sholat subuh sampai terbit matahari, lebih saya sukai daripada mimma tala'at. Kalau yang tadi kan lebih saya suka daripada 4 budak. Mereka 4 budak ini lebih saya suka daripada mimma tala'at alaihi syams, dari seluruh apa yang disinari, diterbitkan oleh diterbiti oleh matahari. Walau Allah, dan ada tambah lagi di riwayat itu, sungguh saya zikir pada Allah sholatil asri ila ghurubi syamsi, dari sholat asar sampai terbenam matahari, abu ilayya, lebih saya suka di min anatiqa, daripada saya memerdekakan samaniyatan min waladi Ismail, 8 dari keturunan Ismail. Dia tuh kuli wa'idin itna asyara alfan, yang dendanya setiap satu orang 12.000. Seandainya dia dibunuh, maka dendanya setiap satu orang itu ganti ruginya itu 12.000 dikalikan. Begitu dalam riwayat Jami'ul Kabir dari Imam Suyuti. Juga Ibnu Sunni juga meriwayatkan di juga Al-Khatib Al-Baghdadi. Wala faltafata Yazid, maka nolehlah Yazid Ar-Raqashi, seorang ahli ibadah, ila sahibai, maka menolehlah Anas kepada Yazid bin Aban Ar-Raqashi, kepada muridnya, dan Ziyad bin Abdullah An-Numair yang ada ketika itu. Dalam takun majelis zikir bin majelis kumada. Majelis zikir yang saya maksud bukan seperti majelis kalian ini, yang soal hukum, ya, bercerita seorang dari kalian, ya, yaitu yakhtub,
yaktubu, berkhutbah seorang dari kalian kepada temannya al-sabih. Tapi wa yasrul hadis sardan, lalu dia bersegera menyampaikan hadis atau menyampaikan hadis dengan sardan, dengan satu penyampaian. Dinamakan anak udu, hanya saja yang dimaksud majelis zikir itu, yang saya maksud kata Anas bin Malik adalah kami dulu sahabat-sahabat itu duduk nazkurul iman, kami menyebut-nyebut mengingat-ingat tentang iman kami. Wa natadabbarul Quran, kami mentadabburi Al-Quran. Natafaqquh fiddin, kami mengambil ilmu dalam agama. Wa na'uddu ni'amallah, kami menghitung-hitung nikmat Allah atas kami alaina. Itu yang dimaksud majelis zikri menurut Anas bin Malik ketika zaman